Salam hormat, salam NKRI, harga mati. Mari kita hancurkan para pasukan sakit hati. Terus kenapa Anda tidak larang Pak Anies agar jangan ikut capres? Jadi stop bodohi rakyat dengan pemikiran dungu, karena kami muda-mudi bangsa yang inginkan kemajuan, mau negara ini melangkah maju, bukan diam di tempat lalu dibodohi oleh orang-orang yang suka mendung-dungkan orang. Apa kabar Rocky Gerung ya? Salam Roger. Nih orang nih kita bisa katakan bahwa si dungu tapi suka ngata-ngatain orang dungu. Si tolol suka ngata-ngatain orang tolol. Si dungu dan tolol yang melupakan bahwa dirinya lah yang dungu dan tolol. Saya lihat Presiden Jokowi, kalaupun dia tidak terpilih lagi, dan mudah-mudahan memang rakyat paham itu, dia akan meninggalkan delus, beban. Bahasa Prancis, après moi le delus. Mana si Nano yang mengerti bahasa Prancis itu. Dia akan meninggalkan delus, beban pada presiden berikutnya. Beban 10.000 triliun, beban keretakan bangsa, beban KPK yang buruk, beban ekonomi yang nggak tumbuh, beban macam-macam. Dungu. Ya itu saya sudah sebut tadi, apalagi itu indeks demokrasi yang buruk, oligarki macam-macam itu, tax ratio yang tinggal 8%. Jangan-jangan begitu presiden baru terpilih di 2004, seminggu kemudian dia jatuh juga karena nggak mampu memegang après moi le delus yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Untuk Pak Roger, beta mau tanya, sebenarnya Anda itu melihat data dan fakta menggunakan mata di kepala atau mata kaki? Anda mengatakan bahwa utang negara sebesar 10.000 triliun. Sejak kapan Indonesia punya utang sebesar itu, bos? Beta bisa bilang bahwa Anda itu tipe-tipe orang yang munafik. Kenapa beta bilang begitu? Ya karena ketika presiden sebelumnya menambah utang negara dan tidak pernah membayar pokok utang, kenapa Anda tidak bilang itu beban? Ketika presiden sebelumnya membangun berbagai pembangunan mangkrak yang menghamburkan uang negara, kenapa Anda tidak bilang itu beban? Ketika presiden sebelumnya mengabaikan infrastruktur sehingga menyebabkan roda perekonomian rakyat melambat, kenapa Anda tidak bilang itu beban? Ketika para oligarki mepet di belakang Pak Yohanes untuk meraup keuntungan di masa yang akan datang, kenapa Anda tidak bilang itu beban? Ketika Anda dan para oposan sibuk membuat informasi-informasi bohong yang merusak pola pikir anak-anak bangsa sehingga terjadi keretakan di tengah masyarakat, kenapa Anda tidak bilang itu beban? Jangan Anda membunuh kebenaran untuk menghidupkan kebohongan, bos. Lucunya lagi, Anda bilang akan meninggalkan beban pada presiden selanjutnya. Dan presiden selanjutnya bisa-bisa hanya menjabat selama 1 minggu. Terus kenapa Anda tidak larang Pak Anies agar jangan ikut capres? Kenapa Anda tidak sampaikan pada bos Anda yang suka turun gunung itu untuk melarang anaknya agar jangan ikut capres atau cawapres? Kan Anda bilang akan meninggalkan beban pada presiden selanjutnya. Terus kenapa Anda biarkan mereka ikut capres? Atau jangan-jangan Anda sengaja supaya Pak Anies dan Pak AHY saja ikut capres? Supaya Anda bisa jadi menteri begitu? Terus aja yang cute-cute jadi Menkominfo begitu? Jadi stop tipu-tipu rakyat. Karena menurut beta, beban yang sesungguhnya, orang seperti Anda adalah ada beban yang sesungguhnya. Orang-orang seperti Anda adalah beban yang bisa mendoktrin muda-mudi bangsa untuk berpikir negatif pada bangsanya sendiri. Jadi stop bodohi rakyat dengan pemikiran dungu, karena kami muda-mudi bangsa yang inginkan kemajuan, mau negara ini melangkah maju, bukan diam di tempat lalu dibodohi oleh orang-orang yang suka mendung-dungkan orang. Pukulan telak. Telak kan si Roger? Sakit kan? Iya, sakit kan? Nah, itu pukulan telak tuh. Rasain lo. Kalian tuh aneh ya. Memang benar-benar dungu, memang benar-benar tolol. Kalian berteriak-teriak ingin melengsarkan Pak Jokowi. Padahal jelas Pak Jokowi memang tanpa kalian teriak-teriak untuk melengsarkannya pada hari ini, memang Pak Jokowi nantinya akan lengser juga kan? Iya kan? Iya kan? Sekarang kita sudah tahu nih, ada beberapa calon yang sudah berkompetensi ya untuk menggantikan, melengsarkan Pak Jokowi. Ya, ada Anies, ada Prabowo, ada Ganjar. Lalu kenapa kalian harus sibuk-sibuk untuk meneriakin harus dilengsirkan? Atau jangan-jangan memang kalian takut ya? Kalian takut ya sama namanya Kingmaker ini?
si Jokowi ini. Ya, kalian takut ya? Kalian takut karena orang-orang elit di belakang kalian itu tuh. Iya kan? Iya kan? Karena pengaruhnya Jokowi sangat luar biasa. Pengaruhnya Jokowi sangat luar biasa. Ketika dia mengatakan ini, pasti itulah yang dipilih. Satu komando, Joko Widodo. Ya kan? Ketahuan nih kalian nih. Aduh. Jadi sebenarnya yang dungu dan tolol itu siapa sebenarnya? Tadi tuh si Roger, si Rocky Gerung tuh generasi baru. Kalau yang ini nih generasi atasnya. Kakek-kakek dah. Ya, tapi dia seorang profesor loh. Seorang profesor. Tapi otaknya juga sama tuh. Dungu. Tolol. Ini alasannya. Kenapa pemuda NTT mengatakan bahwa dia juga dungu dan tolol. Abang-abang Indonesia tidak baik-baik saja. Lagi-lagi barangkali masih ada salah informasi. Abang-abang Indonesia tidak baik-baik saja. Baru-baru ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan aksi people power dari para kaum sakit hati. Namun sayang aksi tersebut cuma dihadiri oleh beberapa lalat politik sehingga aksi yang tadinya bernama people power seketika berubah menjadi upil power dari upilnya Amin Rais. Akan tetapi hal tersebut tak membuat para kaum sakit hati menjadi putus asa sehingga mereka pun akan kembali mengadakan aksi people power di istana pada 10 Agustus mendatang dengan tujuan lengserkan Presiden Joko Widodo. Diberitahukan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023, kaum buruh Indonesia di bawah ASB dengan berbagai organisasi lainnya yang akan bergabung bersama akan datang mengepung Istana Negara Republik Indonesia atau kantor Presiden Joko Widodo di Jakarta. Ya. Catat, tanggal 10 Agustus 2023, kaum buruh dan berbagai elemen rakyat di bawah koordinasi AASB atau Aliansi Aksi Sejuta Buruh akan mengepung Istana Negara. Bang Egy di istana tadi ketika 10 Agustus ya Bang. Tapi kalau Allah menentukan sebelum 10 Agustus kita siap? Lahir batin siap? 10 Agustus kaum buruh akan bergerak. 10 Agustus kemungkinan besar nakes ikut bersolidaritas. 10 Agustus mahasiswa, petani, nelayan akan ikut bersolidaritas. Jangan salahkan lagi rakyat ketika 10 Agustus menjadi people power. Hati-hati kau Jokowi, kursimu bisa lengser. Ingat kalimatmu yang mengatakan hanya rakyat yang bisa mengganti presiden. Jangan salahkan nanti jika 10 Agustus menjadi ajang pemakzulan Jokowi dari rakyat. Salam. People power. Untuk para penjilat bohir yang sedikit-sedikit teriak lengserkan Pak Jokowi, beta pemuda dari pelosok NTT, beta tantang kalian coba lengserkan Pak Jokowi dari kursi kepresidenan sebelum masa jabatannya selesai. Supaya beta mau lihat jago kalian itu sampai di mana. Kalian itu hanya lalat-lalat politik yang suka buat gaduh, suka bawa penyakit dalam negara ini. Jadi jangan merasa diri paling hebat untuk melawan kehendak Tuhan yang telah menempatkan Pak Jokowi di kursi kepresidenan. Dan supaya kalian tahu, Pak Jokowi itu di-backing oleh 86 juta rakyat Indonesia. Jadi sadar diri kalau kalian itu hanya secuil lalat politik yang tidak berguna. Kalaupun berguna, kalian itu hanya berguna bagi para bohir, bukan berguna bagi kemajuan bangsa, karena rakyat yang inginkan kemajuan sudah pasti mendukung Pak Jokowi. Tiap hari teriak lengserkan Jokowi, pulangkan Jokowi, maksulkan Jokowi. Lalu kalian mau presiden yang seperti apa? Apakah presiden yang suka korupsi? Atau presiden yang hari ini kalian teriak terus besok hilang? Kalau mau dibilang kalian itu berpendidikan tinggi, harusnya paham kalau seorang presiden lengser di tengah jalan, maka sudah pasti yang pimpin negara ini bukan kalian, bukan juga bohir kalian, tapi wakil presiden saat ini yang akan mengisi jabatan tersebut. Dan kalau wakil presiden tidak mampu atau ikut lengser juga, maka yang akan pimpin roda pemerintahan adalah 3 menteri, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan, bukan kalian. Jadi jangan berhalusinasi tingkat dewa. Sama seperti kata Pak SBY, sampai lebaran kuda pun mimpi kalian itu tidak akan tercapai. Jadi daripada kalian trek-trek yang tidak jelas, mending biarkan Pak Jokowi menjalankan masa jabatannya hingga selesai sesuai konstitusi. Telakan pukulannya.
menyayangkan sikap DPR RI yang tidak menjalankan aspirasi rakyat untuk memakzulkan Jokowi melalui aktivasi hak angket. DPR RI semestinya menjadi alat kontrol eksekutif, bukan malah menjadi stempel kekuasaan Jokowi. Kedua, menyatakan mosi tidak percaya pada kepemimpinan Presiden Jokowi. Dengan banyaknya tuntutan rakyat untuk mundur, Presiden Jokowi semestinya mentaati ketentuan TAP MPR RI nomor 6/MPR/2001 tentang etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Ketiga, mencabut mandat kekuasaan dari Presiden Jokowi yang dengan demikian Jokowi tak lagi layak untuk mengemban tugas dan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia. Keempat, menyerukan kepada segenap rakyat Indonesia, kepada seluruh saudara sebangsa dan setanah air untuk turut serta mencabut mandat kekuasaan Presiden Republik Indonesia dari Jokowi. Kelima, terakhir, menyerukan kepada segenap aparat penegak hukum bersikap netral dan segera membebaskan para ulama, habaib, tokoh, aktivis, dan ormas Islam dari vonis yang zalim seperti HTI dan FPI untuk mencegah agar tidak terjadi chaos dan kerusuhan yang meluas. Untuk kakek Amin Rais, beta mau sampaikan bahwa meskipun Anda bergelar profesor, tapi beta bisa katakan bahwa Anda itu dungu. Kenapa beta bilang begitu? Ya karena kalau Anda menuntut DPR menggunakan hak angket untuk maksulkan presiden, maka itu menunjukkan bahwa Anda itu tidak paham apa itu hak angket DPR. Hak angket DPR itu digunakan untuk menyelidiki suatu undang-undang, menyelidiki suatu kebijakan, bukan untuk memaksulkan presiden. DPR itu hanya bisa mengusulkan pada MPR karena DPR sendiri tidak bisa memaksulkan presiden, jadi jangan ngaruh kalau bicara. Dan kalau Anda menyayangkan sikap DPR yang mengabaikan aspirasi Anda, maka pertanyaannya, kelompok Anda yang keluar-keluar maksulkan Presiden Jokowi itu berapa suara sehingga Anda protes pada DPR? 100 suara saja tidak sampai, kok ini gayanya memaksulkan presiden pilihan 86 juta suara? Dan supaya Anda tahu, penyampaian aspirasi terbesar itu lewat pemilihan umum. Dan penyampaian aspirasi lewat pemilihan umum telah menyatakan bahwa Pak Jokowi adalah presiden terpilih dari asas kedaulatan rakyat. Lalu Anda rakyat dari mana sehingga keluar-keluar memaksulkan presiden yang lahir dari suara rakyat Indonesia? Pak Jokowi itu duduk di kursi kepresidenan karena dipilih langsung oleh mayoritas rakyat Indonesia. Dan itu sah sesuai konstitusi, sesuai undang-undang dasar kita yang mengatakan bahwa pemerintahan kita adalah pemerintahan demokrasi karena berasaskan kedaulatan rakyat Indonesia. Jadi jangan macam orang mabok lem aibon kalau bicara. Lucunya lagi Anda cabut mandat pada Pak Jokowi agar tidak lagi menjadi presiden. Pertanyaannya, sejak kapan Anda coblos Pak Jokowi sehingga Anda cabut mandat? Anda itu bukan lagi ketua MPR sehingga Anda punya kekuasaan untuk mencabut mandat, apalagi mencabut mandat 86 juta suara yang dipikul oleh Pak Jokowi. Dan kalau kita bisa sarankan, lebih baik Anda itu yang cabut dari negara ini untuk pindah ke Somalia dan bisa jadi pemimpin sana. Tapi pemimpin bajak laut, apakah Anda sanggup? Kenapa beta sarankan seperti itu? Karena beta mewakili 86 juta rakyat Indonesia yang telah memilih Pak Jokowi dengan tegas mengatakan mosi tidak percaya pada orang yang bernama Amin Rais. Orang yang bernama Amin Rais tidak punya etika dalam berbangsa dan bernegara karena suka memprovokasi rakyat untuk buat kegaduhan. Jadi daripada Anda buat kegaduhan di bumi pertiwi, mending Anda bersama HTI dan FPI bergabung dengan bajak laut Somalia untuk buat kegaduhan di Laut Somalia. Karena kami mayoritas rakyat Indonesia masih memberikan mandat pada Pak Jokowi untuk memimpin negara ini. Bahkan kami kalau bisa memberikan mandat pada Pak Jokowi untuk memimpin negara ini hingga 2029. Telak. Pukulan maut itu. Aduh. Upil power. Menanggapi Amin Rais yang sering memprovokasi masyarakat untuk membuat kegaduhan, Mumtaz Rais yang adalah anak kandung dari Amin Rais mengungkapkan bahwa dirinya akan menjadi air untuk menyiram api yang ditaburi oleh Amin Rais. Jadi gini, Pak Amin ya, itu kan selalu meyakini bahwa
Pak Amin dengan kelompoknya Pak Amin hari ini ya. Nah, hari ini kan nggak tahu itu apa Panhalu tadi itu kan punya rumusan yang lebih bagus daripada pemerintah gitu loh. Nyatanya itu kan nggak pernah ada. Jadi kalau orang kritik ya itu memang lebih mudah daripada yang dikritik. Kayak pemain bola ya, orang nonton bola itu pengamat itu pasti selalu lebih pintar daripada pemain bolanya gitu loh. Mereka tapi nggak pernah punya solusi gitu loh. Jadi yang begitu itu biarkan saja, karena kita akan menggunakan karya sebagai bukti. Pokoknya dengan adanya saya membela Pak Jokowi, aku tuh sebenarnya membela Pak Jokowi itu bukan secara personal, tapi secara kelembagaan gitu lah Mbak ya. Jadi itu hari ini itu semua pemimpin negara ini lagi susah. Jadi apalagi ditambah dengan politik yang gaduh pasti makin akan ambruk gitu loh. Jadi sudahlah, kita semua bahu-membahu. Kalau Pak Amin menyerang Pak Jokowi, biarkanlah saya yang membela Pak Jokowi. Jadi imbang. Jadi nggak jadi gaduh kan? Jadi nggak jadi gaduh gitu. Jadi ini ngasih api nih, aku siram air gitu loh. Ini ngasih api lagi, aku siram air gitu. Aku insya Allah akan siram sebanyak-banyaknya agar reda gaduh-gaduh politik itu. Sudahlah. Ya, jadi kita bahu-membahu, rangkul-merangkul, gandengan tangan semua komponen bangsa. Sakit hati para haus kekuasaan pada Presiden Jokowi sepertinya sudah menjadi darah daging sehingga sampai saat ini mereka pun tak henti-hentinya membuat kegaduhan dalam bangsa ini. Dan salah satu program unggulan mereka dalam membuat kegaduhan adalah membayar para bakteri negara seperti Amin Rais, Mahasiswa, dan para penjilat lainnya untuk menggaungkan narasi lengserkan Presiden Jokowi. Tentu narasi tersebut tak mampu membuat Presiden Jokowi lengser dari kursi kepresidenan, namun narasi tersebut mampu mendoktrin sebagian masyarakat Indonesia untuk membenci Presiden Jokowi. Karena narasi yang sering dibangun oleh para kaum sakit hati adalah narasi provokasi yang disertai dengan bumbu-bumbu hoax. Untuk Bapak Kapolri, beta adalah salah satu rakyat yang menginginkan negara ini damai, tentram, nyaman. Meminta dengan hormat pada Bapak agar mengambil sikap tegas pada para provokator yang suka menanamkan rasa kebencian pada rakyat untuk maksulkan Presiden Jokowi. Kenapa harus mengambil sikap tegas? Karena kalau dibiarkan, rasa kebencian itu akan semakin membengkak. Entah itu kebencian antara rakyat dengan rakyat dengan pemerintah, itu bisa terjadi dan itu tidak baik untuk negara. Lalu apakah mau dibiarkan? Meskipun negara kita ini adalah negara demokrasi, tapi punya batasannya. Jadi jangan biarkan para provokator itu untuk terus-menerus berkembang biak. Apalagi demokrasi itu berpihak pada kesepakatan mayoritas suara. Dan mayoritas suara rakyat Indonesia yang menempatkan Pak Jokowi di kursi kepresidenan. Jadi sebagai aparat keamanan yang ada di negara ini, seharusnya Bapak mementingkan demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, bukan demokrasi dari segelintir orang yang suka provokasi. Halo Pak Amin Rais, nggak henti-hentinya antum itu ngejalimin pemerintah, khususnya Pak Jokowi. Seruan people power, kayak orang nggak ngerti hukum aja. Undang-Undang Dasar 45 itu udah diamandemen, nggak ada people poweran. Antum itu memprovokasi keadaan, akhirnya orang turun kayak kami ini orang bodoh, akhirnya ikut terprovokasi, turun ditembak-tembakin, lalu ditangkepin, siapa yang tanggung jawab? Nggak ada. Itu akibat apa? Provokasi yang orang seperti Bapak Prof ini, gitu loh, yang kami duga itu memprovokasi. Udahlah Pak Amin Rais, Profesor, Doktor Amin Rais, stop memprovokasi. Pak Jokowi itu bekerja, diprovokasi terus masyarakat. Bagaimana bisa membangun maksimal kalau diprovokasi terus? Pak Amin Rais, Profesor Amin Rais, tolonglah, sudahlah. Saya juga korban provokasi waktu zaman Pilpres Pak Prabowo kemarin. Ya, diprovokasi lah, inilah begitu loh, macamnya Cina mau menguasai Indonesia lah begini-gini. Akhirnya anggota saya banyak yang ketangkep. Siapa yang ngeluarin? Nggak ada. Ya, ingat sejarah kelam 2019 Pak Amin Rais. Kami udah bukan orang bodoh lagi. Kami nggak mau terprovokasi. Udahlah Pak Amin Rais. Orang pada mau nyari makan. Udah sadar Pak, udah tua. Tobat Pak ya. Tuntutan dari masyarakat banyak kami, tidak banyak ya. Kalau cuma sekedar turun BBM, turun harga TDL, turun harga PAP dan sebagainya, itu hanya runtutan sepele. Yang paling penting adalah turunkan para penguasa laknatullah itu yang paling penting. Hai para pembenci yang mengeluh lapar di saat kalian sedang makan uang rakyat. Hai para pembenci yang mengeluh haus di saat kalian sedang minum keringat rakyat. Tak mampukah kalian bersyukur saat anak-anak kami menikmati pelepah pisang?
Tak mampukah kalian bersyukur saat anak-anak kami kekurangan air? Kalian mengadakan demo untuk kepentingan para elit, tapi kalian tak pernah demo untuk anak-anak kami yang jauh dari kata elit. Kalian mengkritik untuk kepentingan para haus kekuasaan, tapi kalian tak pernah mengkritik untuk rakyat yang mengalami kesusahan. Tak puaskah kalian selama ini dimanja, sehingga kalian selalu saja berteriak minta keadilan? 73 tahun kami bernaung di garis ketertinggalan, tapi apakah kalian merasakan kesusahan kami? Siapakah yang serakah di antara kita, hai timur dan barat, sehingga kalian menuntut keadilan pada sosok pemimpin tangguh yang baru saja melirik kami di timur yang hampir rapuh? Keringat Jokowi menetes di seluruh Nusantara, tapi keluhan kalian menggema di ibu kota Nusantara. Mampukah kalian hidup seperti kami di timur Indonesia yang selama 73 tahun tak pernah diperhatikan? Kebijakan Presiden Jokowi tak sehebat fitnahan Rizal Ramli, kinerja Jokowi tak segaring otak Rocky Gerung, dan prestasi Jokowi tak seindah nyinyiran Fadli Zon. Tapi, apakah kalian buta dengan semua pembangunan yang ia bangun? Kalian seperti orang munafik yang menghidupkan keadilan dengan cara membunuh kebenaran, yang membungkuskan diri dalam selimut oposisi agar dianggap pahlawan. Sedihnya Ibu Pertiwi melihat pengkhianat bangsa zaman sekarang. Dengarkanlah seruan ini, hai para kaum sakit hati. Dari bumi Flobamora, tempat berdirinya patung Jokowi, kami, rakyat NTT, akan selalu bersama Presiden Joko Widodo. Tetapi dia ada niatnya kelompok-kelompok tertentu yang berniat untuk menghancurkan, menurunkan Presiden Republik sebagai pemimpin yang sah. Maka dari NTT kami memberikan pesan bahwa Presiden yang tidak pernah punya kesalahan apapun, tidak mempunyai kesalahan apapun, bahkan secara luar biasa, jangan pernah ada yang coba-coba. Jangan pernah ada yang coba-coba. Jangan lupa ya like dan subscribe channelnya Siwa Go Channel. Keren banget Bang Siwa. Udah tahu kan siapa yang dungu, siapa yang tolol. Salam NKRI 10 Agustus. Biarkan upil power, upilnya Pak Amin yang bermain lah dengan si Roger itu. Biarkan mereka dua sendiri yang turun ke jalan. Tadi tuh ada salah satu mantan relawan yang ikut bergerak karena terprovokator oleh kata-kata mereka, kata-kata Pak Amin Rais, seorang profesor. Juga ini kata-katanya si Roger itu. Tapi ketika mereka ditangkap, mereka dihukum, siapakah yang memperhatikan mereka? Udah tua katanya, udah tua, mending sibuk cari makan dah, sibuk urus keluarga. Biarkan pemerintahan yang sedang berjalan ini sesuai dengan konstitusinya selesai. Oke, salam damai. NKRI itu indah. Indonesia itu cinta damai. Salam hormat Pak Rocky Gerung, Pak Roger. Salam hormat Pak Amin Rais. Salam hormat people power. I love you. Kami mencintai kalian semua. Walaupun terkadang kata-kata kalian cukup menyakitkan. Kita Indonesia, kita cinta damai. Kita cinta damai. Cukup sekian ya. Dah.